Coba kalian bayangkan jika semua aturan atau hukum yang ada di dunia ini musnah atau memang tidak pernah diciptakan. Tentunya akan terjadi banyak pelanggaran dan juga terjadi tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Tidak akan ada keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan, yang ada hanya pelanggaran dan kejahatan yang tiap hari akan terus meningkat dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat mengenai pelanggaran hukum. Sekarang kita beralih ke kesejahteraan. Coba kita bayangkan apabila tidak ada suatu norma dalam masyarakat yang mengatur tentang kehidupan bersosialisasi antar masyarakat dan saling bertoleransi terhadap perbedaan. Sudah dapat kita bayangkan ketenangan dan kedamaian yang kita rasakan saat ini tidak akan pernah ada, bukan? Hal ini sudah pantas untuk dijadikan pedoman bahwa hukum, moral, dan fungsi nilai itu sangat dibutuhkan. Untuk itu, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu hukum, moral, fungsi, dan nilai, dan semua yang berkaitan dengan itu. Baik, dalam slide kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan fungsi nilai, moral, dan juga hukum. Pertama, saya akan membahas tentang nilai. Nilai berkaitan dengan sesuatu yang baik atau buruk dan benar atau salah. Dan nilai dapat kita lihat dalam ukuran nilai fungsi, nilai manfaat berdasarkan efisiensinya. Dan dalam penilaian, setiap individu itu berbeda dengan individu lain yang disesuaikan dengan standar dari penilaian individu itu sendiri. Fungsi nilai yang pertama adalah sebagai petunjuk arah untuk bertindak, dan yang kedua adalah sebagai acuan atau sumber motivasi untuk melakukan sesuatu. Kita beralih ke moral. Moral itu berkaitan dengan tingkah laku dan etika, yang bisa diartikan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat serta kesusilaan. Moral itu sendiri berfungsi sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Moral itu juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Kita lanjut ke hukum. Hukum secara etimologi adalah mengkaji tentang seperangkat aturan atau mengatur tindakan dalam moral dan nilai yang berdasarkan tata tertib yang bersifat memaksa dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar perintah dan larangan. Hukum itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang contoh moral, nilai, dan juga hukum. Yang pertama saya akan membahas tentang contoh moral. Karena moral itu kan berkaitan dengan tingkah laku dan etika, maka contoh yang sesuai adalah yang pertama, mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan. Kenapa ini merupakan contoh moral? Karena ini berkaitan dengan norma kesopanan. Kita diwajibkan untuk mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan, karena ini merupakan suatu bentuk penghargaan kepada seseorang yang telah membantu kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh nilai. Nilai itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya, apabila kita menolong seseorang, itu termasuk ke dalam standar dari penilaian orang tersebut. Apabila standarnya tidak memenuhi orang tersebut, contohnya kita menolong orang dengan cara yang salah seperti mencuri dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam penyimpangan sosial. Selanjutnya ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini berkaitan dengan rasio atau akal manusia. Contohnya, saat hakim sebelum memutuskan sesuatu harus didasarkan kepada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke nilai keindahan. Nilai keindahan ini merupakan suatu nilai yang mengandung unsur rasa atau estetika. Contohnya saat kita melihat karya seni yang mengagumkan seperti itu. Selanjutnya ada nilai agama dan religius. Nilai ini merupakan suatu nilai ketuhanan yang tinggi dan mutlak. Contohnya saat kita beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya ada contoh hukum. Yang pertama, wajib memiliki SIM saat berkendara. Ini merupakan contoh hukum yang apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Apabila hukum berjalan dengan baik akan menimbulkan keadilan dalam masyarakat, dan apabila moral sesuai dengan standar penilaian dalam masyarakat akan menimbulkan ketertiban, dan apabila nilai berjalan sesuai dengan patokan dalam masyarakat akan menimbulkan kesejahteraan. Dalam slide kali ini saya akan membahas mengenai hakikat dalam keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan orang atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.
Nah, dalam istilah umum, kesejahteraan itu menuju ke keadaan yang baik kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat kita lihat apabila sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi seperti dalam pembahasan kali ini. Masyarakat dikatakan bermoral apabila sudah dapat menempatkan sesuatu berdasarkan dengan standar patokan penilaian yang benar. Dalam hal ini, kaitannya adalah dengan merevitalisasi nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan masyarakat yang harus kembali ditekankan dalam melakukan interaksi sosial. Jadi orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa, budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka seseorang tersebut sudah dinilai memiliki moral. Hal ini berkaitan juga dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu pada hakikatnya adalah berpangkal pada suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur kehidupan. Dari pengakuan ini, ketentuan hukum akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat dalam suatu negara, menurut saya, maka akan terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama akan tercipta. Seiring dengan perkembangan zaman, membuat kita disadarkan dengan pentingnya melakukan suatu penanaman moral kembali ke generasi muda saat ini. Ini terbukti dengan semakin banyaknya pelanggaran nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan. Sebagaimana jika kita melihat dari sudut pandang ilmu sosiologi, apabila sesuatu tidak sesuai dengan standar atau patokan nilai dalam masyarakat, tentunya kan akan terjadi ketidaksesuaian ya dalam masyarakat dan akan melahirkan suatu sikap penyimpangan sosial. Hal ini merupakan problematika dalam nilai dan moral. Ini juga berkaitan dengan hukum, sebab hukum yang akan memberikan sanksi dan aturan yang tegas apabila melanggar perintah dan larangan. Hal ini menjadi penting sebab dewasa ini banyak terjadi pelanggaran hukum, baik dalam segi politik seperti dengan adanya penerimaan suap, korupsi, dan lain sebagainya. Ada banyak cara untuk mengatasi setiap problematika dalam hal nilai, moral, dan juga hukum. Salah satunya adalah menggunakan metode persuasif. Apa sih metode persuasif itu? Metode persuasif itu merupakan suatu metode pengendalian konflik dan juga penyimpangan sosial dalam masyarakat yang bersifat mengajak menuju keadaan yang lebih baik, seperti melakukan penyuluhan dan bersifat mengajak menuju kebaikan. Apabila dalam metode persuasif ini tidak mampu untuk membawa perubahan selanjutnya, maka akan menggunakan metode represif yang bersifat keras dan memaksa yang sudah terdapat sanksi di dalamnya, yang akan ditangani oleh bagian yang lebih tinggi, yaitu hukum. Dalam pembahasan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa nilai moral dan hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan, dan apabila semuanya digunakan sesuai norma dan aturan juga standar dalam masyarakat akan menimbulkan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban. Apabila sebaliknya, maka akan menimbulkan problematika dalam nilai moral dan hukum, sehingga diperlukan adanya berbagai metode dalam pengendalian konflik dan penyimpangan sosial. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Saya Alian Nur Azizah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.